Baik, Senin siang pergi ke taman, sorenya ke dokter gigi. Selamat siang Jajas dan teman-teman. Semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, kami dari Revolusioner, sebuah startup pengadaan mesin refill kebutuhan rumah tangga yang ramah lingkungan. Next. Baik, sampah masih menjadi permasalahan di Indonesia, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan banyak jenisnya. Salah satunya yaitu adalah sampah saset, di mana saset menyumbang 16% dari total sampah plastik atau sekitar 768.000 ton setiap tahunnya. Sampah saset ini memiliki karakteristik yang berbeda dari sampah plastik lainnya. Ia bersifat multilayer yang terdiri dari 3 sampai 4 lapisan, yang membuatnya semakin sulit didaur ulang, tidak terurai dengan baik, dan dapat terpecah menjadi mikroplastik yang memiliki dampak buruk. Tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem alam, tapi juga dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Next. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami hadir dengan Revolusioner, sebuah mesin refill modern yang menyediakan kebutuhan rumah tangga dengan cara yang ramah lingkungan, di mana produk yang kami sediakan yaitu sampo, sabun badan, pembersih lantai, sabun cuci piring, dan deterjen. Kami akan bekerja sama dengan brand besar yang sudah familiar di masyarakat, seperti Unilever dan Wings Group, yang juga menjadi penyumbang sampah saset di Indonesia. Value yang kami tawarkan pada customer yaitu penempatan pada lokasi strategis, mudah digunakan, tidak ada lagi sampah saset, sistem poin dan hadiah, serta jaminan keaslian produk refill. Next. Kami berhasil mengumpulkan 50 responden yang didominasi oleh rentang usia 18 sampai 24 tahun, di mana 60% dari responden tertarik untuk menggunakan mesin refill dan sisanya masih ragu dan tidak tertarik. 3 alasan utama responden ragu dan tidak tertarik yaitu masalah higienitas, originalitas produk, dan lebih memilih promo pada produk kemasan saset. Adapun fitur yang paling diminati untuk tersedia pada mesin adalah sistem poin, kustomisasi volume refill, menukar saset dengan produk refill, dan pembayaran cashless, di mana sabun mandi, sabun cuci piring, sampo, deterjen, dan pelembut pakaian menjadi produk yang diharapkan konsumen tersedia pada mesin refill. Next. Kami telah melakukan analisa terhadap 2 kompetitor direct, yaitu Alner dan Cyclus Refill, di mana Revolusioner unggul dari 2 kompetitor dalam hal penggunaan mesin refill, unggul dari Cyclus pada sistem poin dan reward, serta unggul dari Alner pada kustomisasi volume refill. Next. Berikut merupakan user journey dari pengguna Revolusioner. Dimulai dari user yang ingin refill produk. Jika user baru, maka terlebih dahulu berkunjung ke website kami, di mana pada website ini, user dapat melakukan daftar akun, mencari lokasi mesin, melihat poin, dan riwayat transaksinya. Jika sudah memiliki akun dan mengetahui lokasi mesin, user dapat melakukan refill produk yang diinginkan dan membayarnya. Mesin akan melakukan pencatatan poin dan riwayat transaksi ke akun user dan update stok volume produk ke sistem monitoring. Lalu terkait model bisnisnya, sumber pendapatan utama kami berasal dari keuntungan per transaksinya. Untuk sumber lainnya, yaitu berasal dari iklan pada mesin refill dan penjualan wadah isi ulang. Next. B. Rendang sapi, bekal Kak Hadi, ayam rempah tak terlewat, refill dan repeat bersama kami, alam bersih, kita pun sehat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Revolusioner ya, luar biasa. Isi ulang untuk kebutuhan rumah tangga yang nantinya tadi untuk mengurangi sampah plastik. Tentunya ini termasuk ke dalam keberlangsungan lingkungan juga ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kita persilahkan kepada Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Terima kasih teman-teman dari Revolusioner ya. Menarik pada saat bicara waste management untuk sampah non value, itu benar banget bahwa ini adalah sampah yang non value.
teman-teman bisa akses juga, ada salah satu mentor di NextDev itu CEO-nya Plustik. Mereka adalah mulai dari mencari sampahnya hingga mereka mengelola sampah non value ya, sampah saset, sampah plastik yang terbuang dan sebagainya di TPA itu mereka olah menjadi paving block, sehingga jadi waste manajemennya menjadi sebuah new product yang bisa digunakan. Nah, yang ini jadi pertanyaan saya saat teman-teman mengkolek sampah ini menjadi salah satu challenge terbesar dari waste management. Seperti apa teman-teman memitigasi pada saat mengcollecting ini mulai dari rumah tangga atau B2C-nya atau mungkin potensi B2B-nya hingga partnership dengan manufacturing pengelola menjadi produk lainnya gitu, dari waste management ini. Demikian dari saya. Terima kasih Kak Camar dan juga teman-teman Revolusioner. Baik, terima kasih Kak Hadi. Kita persilahkan untuk teman-teman dari Revolusioner. Sudah siap? Sudah paham ya? Oke, silahkan menjawab dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Untuk langkah kami memasarkan produk ini, mesin ini akan ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis yang padat penduduk. Jadi kami tidak mengkolek sampah dari user. User yang akan mengunjungi mesin kami untuk melakukan refill produk yang biasa ia gunakan. Untuk tempatnya sendiri bisa dari usernya atau membeli dari kami. Mungkin Trisna ada tambahan? Baik, izin menjelaskan kembali Kak Hadi. Jadi ide startup yang kami ajukan ini bukan merupakan suatu waste management. Jadi kita lebih pada mencegah penggunaan sampah plastik dan juga botol produk-produk kebersihan refill rumah tangga gitu. Jadi kita akan menyediakan vending machine di tempat-tempat padat penduduk seperti di apartemen atau klaster kos-kosan mahasiswa dan juga kawasan padat penduduk untuk mereka dapat merefill sendiri produk kebersihan yang mereka butuhkan. Karena pada riset yang kami lakukan sudah ada siklus seperti yang refill keliling, mereka lebih malu untuk melakukan refill langsung karena mereka mungkin belinya lebih sedikit atau misalkan tidak membeli terlalu banyak. Jadi dengan vending machine diharapkan mereka dapat secara mandiri untuk melakukan transaksi dan mencegah uh, membeli produk-produk yang saset seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, 25 detik tersisa. Sudah cukup? Oke, terima kasih teman-teman Revolusioner. Mudah-mudahan menjawab dan selanjutnya kita akan persilahkan kepada Kak Joan untuk bertanya. Silakan Kak Joan. Oke, aku jujur suka sih ide ini dan menurut aku suka juga beli yang pouch-pouch gitu buat isi karena sayang kan botolnya ya. Tapi pouch pun tuh harusnya bisa jadi waste. Pertanyaan aku lebih ke arah ekonomisnya sih. Boleh share sedikit nggak? Satu, experience kamu untuk hardware tuh apa? Karena kan butuh vending machine-nya. Lalu kedua, cost vending machine-nya itu berapa? Dan nanti take rate kamu berapa gitu loh per transaksinya. Including kan harus ada orang yang operasional kan untuk maintenance dan untuk ngisi segala macam. Boleh share sedikit nggak dari sisi finansial gimana? Oke, terima kasih Kak Joan. Sudah cukup? Baik, teman-teman sudah paham? Ya, dipersilakan kepada Revolusioner untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Untuk detail keuangan dari Revolusioner ini, jujur belum kami perhitungkan. Namun untuk gambarannya, kami sudah sempat melakukan research di mana rata-rata pengadaan mesin refill itu menghabiskan dana $30.000, mungkin sekitar 400 juta. Nah, untuk keuntungannya, setiap transaksi dari produk kami mengambil keuntungan 10% dari harga produk aslinya per transaksi. Baik, mungkin dari Trisna. Baik,
dia izin menambahkan juga, jadi secara kalkulasi, secara spesifiknya kami belum menghitung untuk setiap satu unit dan juga keuntungan yang dapat dari vending machine ini. Kita hanya memetakan beberapa revenue streams yang mungkin bisa kita dapatkan keuntungan dari situ, seperti tadi ada harga selisih dari partnership dari vendor supplier produk sabun ini, lalu juga ada biaya admin yang mana bisa jadi gratis dengan mengikuti subscription di aplikasi. Jadi ntar setiap transaksi ada dikenakan sedikit biaya admin, namun bisa menjadi gratis dengan membayar subscription untuk menjadi pengguna Revolutioner. Kemudian karena vending machine direncanakan seperti yang sudah ada kebanyakan di Jakarta yang sudah ada layar sentuhnya gitu, kami juga membuka opsi revenue streams dari iklan-iklan dan juga campaign peduli lingkungan lainnya, seperti itu. Baik, 25 detik tersisa, sudah cukup? Ya, terima kasih teman-teman dari Revolutioner, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Joan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, terima kasih. Saya pernah punya project yang sama seperti ini gitu ya. Dan waktu itu memang challenge kita adalah bagaimana kita merubah habit belanja sachetnya itu sendiri. Karena sachet ini kan jujur kelas menengah ke bawah gitu ya. Yang dimana mereka punya banyak sekali concern, punya banyak habit yang ketika mau di edukasi ini challenge-nya juga lumayan banyak. Mungkin sedikit sharing, waktu itu salah satu solusinya adalah membuat alat refill sederhana yang tanpa mesin, tanpa listrik yang bisa ditaruh di warung-warung. Karena kan sumber utama jualan saset ini di warung nih. Nah, sementara kalian konteksnya vending machine. Nah, vending machine ini target kalian itu ditempatkannya tuh di mana dan usernya itu siapa. Dan yang mendasari pemilihan user itu apa gitu datanya. Mungkin bisa dielaborasi lebih detail lagi gitu ya dengan data yang mungkin sudah kalian. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari, sudah cukup ya pertanyaannya. Teman-teman sudah paham? Baik. Dipersilahkan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Untuk lokasi penempatannya itu, kami akan menempatkan di kota-kota besar. Untuk tahap awal, kami akan menempatkan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan lainnya. Untuk di kotanya itu, kami akan menargetkan kecamatan-kecamatan yang memiliki penduduk lebih besar dari 20.000 penduduk. Untuk di Jakarta, itu seperti Kecamatan Johor Baru, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Matrama. Di mana ketiga ini memiliki penduduk sebesar 39.000 ke atas. Lalu untuk target pasarnya itu kami menargetkan fokus pada ibu rumah tangga di usia muda. Mungkin pada Gen Z atau milenial yang melihat teknologi. Jadi akan semakin mudah untuk menarik target konsumen tersebut. Mungkin dari Trisna ada tambahan. 1 menit, Menambahkan silakan. lagi mengenai mengapa kita tidak menyasar di warung-warung karena mereka konsumennya lebih besar dari sana ya. Yang pertama kita mempelajari tentang segmentasi ini. Jadi karena kita inovasi adalah menggunakan vending machine dan juga menggunakan aplikasi, maka customer kita adalah harus khalayak yang paham teknologi dan juga peduli lingkungan. Karena apabila kita menyasar pada layanan refill di warung-warung, umumnya mereka tingkat kepedulian tentang lingkungannya masih rendah. Jadi daripada mereka membawa botol repot-repot dan ngepam di warung, mereka lebih baik langsung membeli saset dengan kayak udah langsung bawa pulang gitu. Sehingga kita menargetkan untuk konsumennya adalah orang-orang yang sudah paham teknologi dan juga di wilayah padat penduduk seperti di klaster kos-kosan mahasiswa yang biasanya tercipta di sekitar Universitas 5, Indonesia 4, dan juga 3, kawasan padat penduduk. 2, 1. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Revolutioner. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka ya, yang sudah berhasil menjawab seluruh pertanyaan dari judges. Oke, dan teman-teman beserta dengan Dewan Juri berakhir untuk sesi bersama dengan Revolutioner.